Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri. TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang ke organ lain seperti tulang, ginjal, otak, ataupun kulit. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara, khususnya droplet yang dikeluarkan saat penderita TBC aktif batuk, bersin, ataupun berbicara. Selanjutnya yaitu ada gejala TBC. Gejala TBC dibagi menjadi dua, yaitu ada gejala utama dan juga ada gejala tambahan. Nah, untuk gejala utama pada penyakit TBC ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan juga batuk disertai dengan darah. Selanjutnya yaitu ada gejala tambahan penyakit TBC. Nah, untuk gejala penyakit TBC yang pertama yaitu ada demam ringan, terutama pada malam hari. Lalu ada keringat malam tanpa beraktivitas, berat badan pasien menurun drastis, nafsu makan menurun, dan juga kelelahan dan lemas. Untuk selanjutnya, ada cara untuk mendiagnosis penyakit TBC. Yaitu yang pertama dengan pemeriksaan dahak atau BTA, yaitu untuk mendeteksi bakteri TBC. Yang kedua yaitu tes mantuk atau tuberculin skin test untuk mengetahui respon tubuh terhadap bakteri TBC. Selanjutnya yaitu ada rongsen dada untuk melihat kerusakan atau infeksi pada paru-paru, dan yang terakhir ada tes darah atau IGRA untuk mengukur respon sistem kekebalan terhadap bakteri tuberkulosis. Selanjutnya yaitu ada pengobatan pada penyakit TBC. Pengobatan dilakukan menggunakan obat antituberkulosis atau OAT yang terdiri dari beberapa obat utama. Yang pertama yaitu ada isoniazid atau INH, kedua ada rifampicin atau RIF, yang ketiga ada pyrazinamide atau BZA, dan yang keempat yaitu ada ethambutol atau EMD. Untuk durasi pengobatannya yaitu ada fase intensif yaitu selama 2 bulan menggunakan 4 jenis obat utama yang tadi. Nah, lalu ada fase lanjutan yaitu selama 4 bulan yaitu menggunakan 2 jenis obat. Yang digunakan yaitu adalah obat isoniazid dan rifampicin. Nah, untuk catatan pentingnya, pengobatan harus dilakukan secara teratur hingga selesai untuk mencegah resistensi obat. Selanjutnya yaitu ada penularan penyakit TBC. TBC menular melalui udara ketika penderita aktif mengeluarkan droplet saat batuk, bersin, ataupun pada saat berbicara. Nah, faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan yang pertama yaitu ada ruang yang padat dan minim ventilasi, lalu ada sistem imun yang lemah, misalnya pada penderita HIV ataupun AIDS, diabetes, ataupun malnutrisi. Yang ketiga yaitu adanya kontak erat dengan penderita TBC aktif, yaitu dengan pencegahan menggunakan vaksinasi BCG. Vaksinasi BCG diberikan pada bayi untuk mencegah TBC berat seperti TBC meningitis. Lalu ada pencegahan penularan, yaitu dengan menggunakan masker bagi penderita TBC aktif, isolasi sementara hingga pengobatan efektif, jaga kebersihan lingkungan dan ventilasi ruangan. Lalu ada gaya hidup sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, hindari rokok dan juga alkohol, istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk materi terakhir yaitu ada komplikasi penyakit TBC. Penyakit TBC jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan paru-paru permanen, dapat menyebabkan penyebaran infeksi ke organ lain atau TBC miliar, lalu resistensi obat atau multidrug resistant tuberculosis, dan yang terakhir yaitu ada TBC berat seperti meningitis TB atau peritonitis TB.